Kemunculan Xiaoyan membuat hadirin wal hadirat begitu terkejut. Xiaoyan berdiri di udara, memandang alam bintang yang dipenuhi tanda-tanda pertempuran besar baru saja terjadi. Tampak niat membunuh terlintas di matanya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada gurunya yang telah terluka parah. Dalam sekejap dia menghilang dari tempatnya dan muncul di samping gurunya. Yao Chen tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, akhirnya kamu keluar dari pelatihan tertutupmu. Jika kamu sedikit terlambat, maka kamu akan menguburkan tulang-tulang tua gurumu ini." Xiaoyan meminta maaf kepada gurunya karena dirinya datang terlambat. Untuk selanjutnya, biarkan dirinya yang menyelesaikannya. Dia mengangkat tubuh gurunya ke atas sebuah lantai batu. Beberapa tetua Papiliun Bintang Jatuh segera muncul di samping Yao Chen untuk memberikan pertolongan pertama. Di tengah ketegangan tersebut, dengan suara lemah Yao Chen memberitahu Xiaoyan bahwa Cailin, Xiao Yixian, dan juga King Lin telah terluka oleh Tianjun ketiga Aula Jiwa. Mendengar hal itu, Xiaoyan tidak membuang waktu. Ia segera mengulurkan tangannya ke udara kosong. Dalam sekejap tubuh ketiga gadis itu ditarik keluar dari medan pertempuran dan berpindah ke tempat yang sama dengan Yao Chen. Tidak berbeda dengan Yao Chen, ketiga gadis cantik ini juga terluka parah. Darah mengalir dari sudut bibir mereka yang cantik. Xiaoyan menatap ketiga ayangnya yang telah terluka dengan mata yang redup dipenuhi emosi. Ia segera mengeluarkan botol giok berisi pil pemulihan dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiao Yixian untuk dibagikan kepada yang lainnya. Xiaoyan meminta para tetua dan yang lainnya untuk tetap berada di sana, karena selanjutnya dirinya lah yang akan maju. Dengan suara lemah, Cailin memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Ia tahu bahwa pertempuran masih belum berakhir. Sementara di pihak musuh terdapat 3 elit Banseng, yakni Guyu, Iblis Tua Tianming, dan Tianjun ketiga. Ketiganya berada dalam kondisi siap bertarung dengan kekuatan penuh. Apalagi saat ini kondisi Yao Chen telah terluka parah, jadi dia tidak bisa ikut bertarung. Dengan kata lain, kamu akan melawan 3 elit Banseng seorang diri. Namun Xiaoyan hanya membalasnya dengan senyuman. Ia meminta Cailin agar jangan khawatir, karena dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya ke langit. Dia menatap tajam ke arah Goyu, Iblis Tua Tianming, dan Tianjun ketiga dengan tatapan yang penuh niat membunuh. Doki yang mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya, memancarkan aura kuat penuh tekanan. Ketiganya langsung terdiam ketika melihat sosok Xiaoyan muncul di hadapan mereka. Pemuda tersebut melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat menggetarkan jiwa. Kilau keterkejutan melintas di mata ketiganya. Mereka tahu bahwa kekuatan semacam ini adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan oleh seorang elit doseng. Level yang belum bisa mereka capai meski telah berlatih selama puluhan tahun. Iblis Tua Tianming tampak begitu panik. Ia tidak pernah berpikir akan berhadapan dengan seorang elit doseng. Meskipun jarak antara Banseng dan doseng sangat dekat, tetapi dari segi kekuatan keduanya sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Guyu menatap Xiaoyan dengan ekspresi gelap dan dingin. Orang tua ini mencoba menekan rasa takut di hatinya dengan rasa kesombongan. Ia meyakinkan Iblis Tua Tianming agar tidak perlu khawatir karena dirinya masih memiliki banyak koneksi di klan Hun yang bisa dipanggil kapan saja. Jadi tidak perlu takut kepada Xiaoyan. Apalagi saat ini bocah tersebut baru saja menerobos tingkat. Kekuatannya pasti masih belum stabil. Jadi dia tidak mungkin bisa mengalahkan kita bertiga. Namun belum sempat ketiganya melakukan apapun, Xiaoyan melambaikan tangannya. Dalam sekejap sebuah energi emas menutupi seluruh tempat membentuk sebuah penghalang. Xiaoyan telah membatasi tempat itu dengan pelindung yang tidak bisa ditembus, agar semua orang yang terlibat dalam penyerangan Papiliun Bintang Jatuh tidak dapat melarikan diri. Goyu begitu terkejut ketika menyadari apa yang telah terjadi. Xiaoyan telah membatasi ruang itu, sehingga jalur komunikasi mereka dengan dunia luar telah terputus sepenuhnya. Jadi bisa dikatakan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memanggil bantuan. Wajah Goyu tampak pucat, apalagi setelah ia menyadari tindakan gegabah yang baru saja ia lakukan. Niat hati ingin sombong di hadapan Xiaoyan, malah sebaliknya. Perkataannya justru membuat mereka terjebak di dalam ruang yang mematikan. Di bawah langit yang dipenuhi lautan api, Xiaoyan berdiri tegak di udara kosong. Aura doseng yang terpancar dari tubuhnya menciptakan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya.
Aura menakutkan itu dapat mengubah seorang elit Dozon menjadi gumpalan darah, sehingga membuat semua ahli Dozon dari aliansi sungai yang mendalam tidak berani mendekat. Seluruh area pertempuran menjadi tampak begitu tenang, namun semua orang tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Rasa ketegangan dan penuh adrenalin tinggi mulai menyelimuti langit alam bintang. Goyo mencoba menenangkan dirinya. Dia juga meyakinkan iblis tua Tianming agar tidak perlu takut kepada Xiaoyan. Meskipun bocah itu telah mencapai ranah doseng, tetapi jika mereka bertiga bekerja sama, maka mungkin saja masih memiliki peluang untuk mengalahkannya. Iblis tua Tianming hanya diam, namun di dalam hatinya dia merasa begitu kesal dan rasa penyesalan melintas di dalam pikirannya. Ia tahu bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh Goyo yang telah menghasutnya untuk menyerang Papilion Bintang Jatuh. Seandainya dia tidak ikut campur dalam rencana Goyo, maka dirinya tidak akan berhadapan dengan seorang elit doseng. Namun situasinya telah sampai sejauh ini, jadi penyesalan tidak ada gunanya. Ia tidak ada pilihan lain selain menyetujui ajakan Goyo untuk menyerang bersama. Ketiga elit Banseng itu melepaskan aura kuat secara bersamaan. Energi yang meledak dari tubuh mereka berubah menjadi 3 serangan dalam bentuk yang berbeda, bergerak menembus ruang, membawa tekanan mengerikan melesat dengan cepat menuju Xiaoyan. Serangan gabungan 3 elit Banseng itu membuat langit berubah warna dan menciptakan robekan ruang yang mengerikan. Serangan menakutkan semacam ini dapat menyapu gunung dan lembah sekaligus. Namun Xiaoyan hanya diam di tempatnya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia mengangkat tangannya dan memanggil 4 api surgawinya. Keempat api surgawi itu segera berputar mengelilinginya, menciptakan sebuah cincin hitam raksasa. Ini adalah teknik baru yang Xiaoyan ciptakan sendiri. Teknik ini bernama reinkarnasi kemarahan Buddha. Cincin hitam itu berputar perlahan. Dari dalamnya memancarkan kekuatan reinkarnasi yang misterius sekaligus menakutkan, sebelum akhirnya bertabrakan dengan serangan gabungan 3 elit Banseng tersebut. Hantaman 2 serangan kuat itu menciptakan tekanan luar biasa, seolah-olah seperti meteor yang jatuh menghantam bumi. Namun anehnya tidak ada ledakan terjadi. Energi yang dilepaskan oleh 3 elit Banseng itu justru perlahan menghilang lenyap setelah ditelan oleh pusaran hitam yang melayang di langit. Adegan itu bahkan membuat Yao Chen yang terluka begitu terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah menciptakan sebuah teknik do baru dari 4 jenis api surgawi miliknya, sesuatu yang belum pernah terjadi di benua Doki. Wajah Goyo menjadi semakin pucat. Dalam hati ia menyadari kenyataan pahit bahwa Xiaoyan sudah terlalu kuat. Melanjutkan pertempuran sama saja seperti bunuh diri. Tanpa pikir panjang ia berencana untuk melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam melesat menuju batas ruang alam bintang, diikuti oleh iblis tua Tianming, Tianjun ketiga, serta sisa pasukan dari aliansi sungai yang mendalam. Namun tidak semudah itu Pergoso. Pusaran hitam di langit tiba-tiba memancarkan pilar cahaya hitam menembus ruang seperti tombak. Pilar-pilar cahaya itu membentuk seperti ribuan pedang menghujani para ahli dari aliansi sungai yang mendalam. Dalam sekejap tubuh orang-orang itu berubah menjadi gumpalan darah. Wajah Goyo dan 2 lainnya menjadi semakin pucat. Rasa takut mulai menyebar di hati ketiganya. Mereka menyadari meskipun mampu menahan serangan aneh itu sejenak, dampaknya terhadap tubuh mereka akan sangat fatal. Yang mana Doki di dalam tubuh akan hancur dari dalam, dan kekuatan mereka akan runtuh. Dalam keputusasaan, ketiganya hanya bisa melarikan diri dengan lebih cepat agar tidak tertangkap. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan tatapan dingin. Dengan satu gerakan, ia mengepalkan tangannya. Ruang di sekitar Goyo dan 2 lainnya tiba-tiba membeku seperti sebuah penjara ruang. Ketiganya mencoba melepaskan diri dengan berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Tapi sayang sekali, bahkan Ipin Upin tidak bisa menolong mereka. Sekuat apapun mereka berusaha menyerang penjara ruang, perbedaan kekuatan mereka dengan Xiaoyan terlalu besar. Jadi usaha mereka hanya akan sia-sia. Setiap serangan yang mereka lepaskan hanya akan memantul tanpa hasil. Sementara pilar-pilar cahaya hitam secara perlahan mengikis Doki yang ada di tubuh ketiganya. Ketika tekanan kuat sudah tak bisa tertahankan, iblis tua Tianming menyerah dan meminta ampun kepada Xiaoyan.
Ia berjanji bahwa aliansi Sungai yang Mendalam akan tunduk sepenuhnya dengan Papiliun Bintang Jatuh. Namun di hadapan Mimin alias Xiaoyan yang kini telah menjadi elit doseng, permohonan semacam itu tidak memiliki arti, bro. Xiaoyan menatap mereka tanpa emosi. Tatapan dingin semacam itu sangatlah berbahaya. Suara Xiaoyan bergema di langit. Suara itu mengandung tekanan yang dapat menggetarkan jiwa seseorang. Sebagai seorang elit doseng yang bisa berdiri sejajar dengan barisan ahli di puncak dunia, tidak ada tempat bagi musuh yang telah berani menyerang Papiliun Bintang Jatuh. Semua orang tahu bahwa Xiaoyan akan mengakhiri pertarungan dengan mengeksekusi 3 banseng tersebut. Aliansi Sungai yang Mendalam tidak akan menjadi bawahan siapapun, melainkan aliansi itu akan dilenyapkan menjadi abu. Iblis tua Tianming terhuyung mundur dan memuntahkan darah. Kesadaran terakhir di dalam dirinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian. Dalam keadaan tubuh yang hampir hancur, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan hal paling ekstrim, yaitu meledakkan diri sendiri. Ledakan dari seorang elit banseng mengguncang alam bintang dan menciptakan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Beberapa energi jahat mulai menyebar dari dalam tubuhnya. Energi itu membentuk ilusi seperti iblis tua Tianming. Ia meluncur dengan cepat menuju Xiaoyan. Namun usahanya hanya sia-sia. Semua tubuh ilusi itu segera hancur digilas oleh pusaran api surgawi. Salah satu jiwa ilusi mencoba mengambil alih tubuh salah satu ahli dari Papiliun Bintang Jatuh. Tapi alhamdulillah, karena Xiaoyan adalah murid Haji Yao Chen, beliau sudah mengajarkan Xiaoyan cara untuk meruqyah orang kerasukan. Hanya dengan menekan satu jari pada tempat di antara alis ahli tersebut, Xiaoyan berhasil mengusir jiwa jahat iblis tua Tianming dan menghancurkannya. Anjay! Belum sempat suasana mereda, Xiaoyan kembali bergerak. Ia menatap dingin ke arah 2 Tianzun dari aula jiwa. Xiaoyan melangkah maju dengan melepaskan aura membunuh yang sangat kuat sehingga menciptakan beberapa retakan ruang. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Tianzun ketiga. Hanya dengan satu gerakan ringan dari ujung jarinya melepaskan energi kuat yang dapat menghancurkan tubuh lawannya berubah menjadi abu. Kematian Tianzun ketiga datang begitu cepat, bahkan tanpa suara jeritan sedikit pun. Goyu yang melihat adegan itu hanya bisa terdiam membeku di tempatnya. Rasa menyesal dengan kejam menyelimuti hatinya. Ia teringat masa lalu saat pernah memiliki kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan ketika bocah itu masih lemah. Tetapi dirinya memilih untuk menundanya karena merasa tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk urusan remeh semacam itu. Namun sekarang bocah lemah yang dulu ia remehkan telah menjelma menjadi ahli kuat yang tidak bisa ia lawan. Layaknya seperti harimau yang bangkit untuk menuntut balas. Xiaoyan memberikan tatapan tajam kepada Goyu. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan menghilang dan muncul di depan orang tua itu. Xiaoyan mengulurkan tangannya ke depan, melepaskan energi yang mengandung energi menakutkan membuat udara di sekitarnya membeku. Suasana di alam bintang seketika menegang. Namun sebelum pilar cahaya itu menghantam tubuh Goyu, tiba-tiba saja terjadi getaran hebat. Sebuah retakan ruang muncul di langit. Dari dalamnya muncul tangan raksasa seperti milik iblis kuno. Kemunculan tangan itu membuat langit berubah warna. Kekuatan hisap dan aura kuat yang muncul menimbulkan perasaan takut seolah-olah akan menyerap jiwa seseorang keluar dari tubuhnya. Xiaoyan menyadari bahwa sosok yang datang kali ini bukanlah lawan yang biasa. Serangan tangan itu tampaknya dilepaskan oleh seorang ahli doseng dari aula jiwa. Seseorang yang kekuatannya berada jauh di atas para banseng yang baru saja ia habisi. Pusaran hitam yang masih melayang di langit segera bertabrakan dengan tangan raksasa. Hantaman serangan dari 2 elit doseng itu tidak menciptakan sebuah ledakan, melainkan kedua serangan itu saling menelan satu sama lain. Tetapi karena serangan itu sama-sama kuat, sehingga keduanya menghilang menjadi ketiadaan ke dalam ruang dimensi. Sebuah tangan segera bergerak dengan cepat mengambil tubuh Goyu yang masih terpaku ketakutan. Xiaoyan mengerti bahwa ahli yang datang kali ini tampaknya tidak ingin menunjukkan dirinya, dan tujuannya hanya untuk menyelamatkan bawahannya. Namun Xiaoyan tidak akan melepaskan Goyu begitu saja. Tubuhnya melesat seperti kilat, dia melepaskan serangan pilar cahaya dari ujung jarinya. Serangan itu menghantam tubuh Tianzun kedua Goyu sehingga memberikan luka yang sangat serius.
Dari dalam celah spasial terdengar suara tua yang mengandung tekanan yang sangat kuat. Suara itu penuh kemarahan dan memperingatkan Xiaoyan untuk jangan terlalu lancang. Xiaoyan berusaha untuk melepaskan serangannya agar tubuh Goyu benar-benar musnah sepenuhnya. Namun sebuah tangan raksasa kembali muncul dari retakan ruang di langit. Tangan raksasa itu bertabrakan dengan pilar cahaya yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Sementara tubuh Goyu berhasil dibawa oleh sosok misterius itu ke dalam ruang spasial. Hantaman dua serangan kuat itu membuat Xiaoyan terhuyung mundur beberapa langkah. Sementara retakan ruang di langit tampak bergetar. Meskipun tubuh Goyu berhasil diselamatkan, tetapi tampaknya sosok misterius itu juga terkena hantaman dari serangan Xiaoyan. Aura kuat dan menindas muncul dari celah ruang. Tampaknya itu adalah peringatan untuk Xiaoyan agar jangan bertindak sombong hanya karena telah mencapai tingkat doseng. Namun bagi Xiaoyan, ancaman semacam itu tidak berarti apapun. Yang paling penting baginya adalah Papilion Bintang Jatuh telah terselamatkan, dan orang-orang yang berani menyerang telah mendapatkan balasan yang setimpal. Sebuah suara tua terdengar dari dalam celah spasial yang berkata, "Xiaoyan, jika kau ingin benar-benar menolong ayahmu, maka kau harus datang sendiri ke klan Hun." Xiaoyan menatap tajam ke arah sumber suara dan tertawa. Suara tawanya menggema ke seluruh langit. Ia membalas, "Cepat atau lambat, aku akan datang ke klan Hun." Suara tua itu kembali terdengar dengan nada dipenuhi kemarahan. "Sekuat apapun kau berjuang, takdirmu akhirnya akan tetap jatuh di tangan klan Hun kami." Setelah kata-kata itu menggema di langit, celah spasial perlahan menghilang meninggalkan keheningan. Xiaoyan menatap ke langit dan merenung sejenak dengan ekspresi dingin. Dalam hati ia bertanya-tanya siapakah sosok misterius yang baru saja datang. Dugaan kuat muncul di benaknya, mungkinkah itu adalah Tianzun pertama dari Aula Jiwa?